这玩意儿应该只存在于邪门吗？好，我去看看。我早该想到的。你说的是？精血耗尽，你的血脉碰到这苍天，不要被这苍天。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-521. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 520. Kemarin pertarungan Muyun dengan Miao Jianlan telah menciptakan sebuah kekacauan. Untung saja Teto Miao berhasil menghentikan hal itu. Selain itu, dirinya juga telah menyambut kedatangan dari Muyun dengan menyelenggarakan perjamuan untuknya. Di sini Miao Jianlan baru tahu kalau Muyun itu sempat dekat dengan Miao Xin. Hanya saja Muyun haruslah berhati-hati karena ada seorang pria yang sangat menyukai Miao Xin. Jika dia sampai tahu Muyun memiliki hubungan dengannya, maka dia pasti akan menjadi incaran utama. Berhubung Miao Jianlian ingin tahu lebih banyak tentang kedekatan Muyun dengan gadis itu, maka Muyun pun memilih untuk pergi saja. Karena bagaimanapun pada keesokan harinya dia bersama para tetua akan mulai melakukan perjalanan. Tapi perjalanan ini tidaklah semulus yang dikira, karena terdapat halangan yang harus mereka atasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Teto Miao tengah berusaha untuk melindungi Muyun dan yang lainnya. Ia penasaran kenapa tempat ini tiba-tiba menjadi begitu sesak. Sadar kalau kondisi tidaklah memungkinkan, jadi Teto Miao akan membawa mereka keluar. Karena jika terus di sini, maka yang ada mereka lah yang akan meninggoy. Sebuah retakan ruang berhasil ia ciptakan. Hanya saja Muyun harus tertinggal karena terhisap oleh pecahan ruang lainnya. Muyun meminta Jier untuk tidak mengikutinya. Sedangkan para tetua tidaklah menduga dengan apa yang terjadi kepada Muyun. Pasalnya dia telah terhisap oleh pusaran spasial. Teto Miao yakin kalau Muyun itu akan baik-baik saja. Pasalnya dia itu bahkan bisa merebut kembali Feng Yuan. Muyun pasti juga dapat mengatasi semua ini. Lebih baik mereka mencari cara untuk menunggu Muyun di dunia kecil Changhuang. Jier berharap Muyun itu tidaklah meninggalkan dirinya. Xin kembali kepada Muyun yang terus melintasi aliran spasial. Yuxian penasaran apakah Muyun merasakan hal yang sama dengannya. Pasalnya ada sesuatu yang aneh di sini. Karena bagaimana mungkin pusaran spasial tiba-tiba muncul? Karena seharusnya ini hanya berada di dunia kecil Wangsuan saja. Berdasarkan apa yang Yuxian rasakan, pasti di depan sana terdapat harta karun. Mendengar hal itu membuat Muyun penasaran dan segera mempercepat pergerakannya. Tapi dirinya dihentikan oleh sebuah bola mata besar. Serangan langsung saja sosok itu lancarkan yang membuat Muyun sempat kerepotan. Terlebih lagi dia penasaran monster macam apakah itu. Yuxian mengenalinya sebagai mata surga. Seharusnya ia sudah menduga hal ini terjadi. Yuxian pun meminta Muyun untuk tidak melepaskan kesempatan itu. 这玩意儿应该只存在于邪门吗？好，我去看看。我早该想到的。你说的是？ Muyun yang belum tahu apa-apa justru langsung terhisap ke dalam mata ini, yang mana ia seketika saja dibawa berpindah ke sebuah tempat. Ia lalu bertanya apa itu mata surga dan bagaimana cara mereka keluar dari tempat ini. Yuxian menjelaskan mata surga adalah mata yang lahir dari surga. Ini memiliki kekuatan spasial, jadi tidaklah heran mengapa pusaran spasial muncul di dalam dunia kecil Changhuang. Muyun pun berpikir kalau Yuxian ingin dirinya mengatasi mata surga.
Yuxian membenarkan hal itu, tapi Muyun akan paham setelah dia itu mencapai inti dari tempat ini. Perjalanan teruslah mereka lakukan. Sejauh mata memandang, tidak ada apapun di depan sana. Hingga 9 hari sudah Muyun habiskan di tempat itu. Sampai pada akhirnya dia pun melihat keberadaan dari mata surga yang sepertinya telah mengalami kerusakan parah. Bahkan seorang Immortal King saja tidak akan mampu berbuat apapun kepadanya. Bisa dikatakan Muyun sangatlah diuntungkan karena kondisi mata surga yang telah lemah. Namun tanpa Yuxian sadari ada sesuatu yang tidak biasa dari Muyun, di mana tiba-tiba saja matanya merasakan sakit yang luar biasa. Selain itu dia juga mulai mengalami perubahan sifat. Yuxian baru sadar kalau dirinya telah melupakan hal yang sangat penting, kalau Muyun itu memiliki garis keturunan darah yang tidak biasa. Jadi garis keturunannya pasti tidak akan tahan ketika bertemu langsung dengan mata surga. Ledakan kekuatan pun tercipta olehnya. Yuxian berusaha untuk menyadarkan Muyun supaya dia itu tidak dihantui oleh mata surga. Dengan fisik Muyun saat ini, tidaklah mungkin bagi dirinya untuk berubah menjadi dewa. Jika Muyun sampai memaksakan kondisinya, maka yang ada jiwanya akan terkikis dan malah membuatnya meninggoy. Hanya saja Muyun tidaklah dapat mendengarkan apa yang dia katakan. Dengan kekuatan sebesar ini, Muyun telah mendapatkan armor baru. Tanpa berlama-lama, dirinya langsung saja melakukan penyerangan kepada mata surga. Serangan Muyun sangatlah kuat sampai-sampai menghancurkan pertahanan mata surga dengan mudah. Ia juga langsung saja memakan mata surga. Sejauh ini Yuxian tidaklah mempermasalahkan apa yang Muyun lakukan, karena bagaimanapun ia memang harus mengalahkan mata surga itu. Ya meskipun Muyun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Selama Muyun mukbang itu, kita pun dibawa ke sebuah kota, di mana Xiao Yuner penasaran kapankah Muyun kembali. Dan sebenarnya dia itu tengah berada di mana. Karena bagaimanapun dunia ini sangatlah luas. Xiao Yuner ingat betul kalau Muyun menggunakan umurnya sendiri untuk bisa melindungi mereka semua. Sesaat kemudian Wang Xiannya pun datang untuk memberitahunya kalau hujan sudah turun. Ini merupakan berkah langit untuk diberikan kepada mereka. Baginya ini bukan hanyalah sebuah hujan biasa, karena setiap tetesan hujan ini akan berubah menjadi titik akupuntur di tubuhnya, yang membuat meridian di tubuhnya mengalami reaksi. Jadi kekuatannya pasti dapat meningkat. Sedangkan bagi Xiao Yuner, hujan ini layaknya napas Muyun. Xin kembali lagi kepada Muyun, di mana dirinya hampir melahap semua bagian mata surga. Yutian tidaklah menduga kalau Muyun akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sadarkan diri. Sampai pada akhirnya ada 3 kekuatan yang keluar dari diri Muyun. Sesaat kemudian Muyun pun baru bisa lepas dari kondisi barusan. Namun ia harus pingsan dulu. Yuxian senang karena Muyun tidaklah kehilangan satupun anggota tubuhnya. Di saat Muyun baru sadarkan diri, Yuxian pun senang dan menanyakan apakah tubuhnya itu baik-baik saja. Muyun sendiri sama sekali tidaklah mengingat apapun dengan apa yang barusan dirinya lakukan. Muyun, ni走. Hai hao. Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Muyun sepertinya telah menemukan sebuah kura-kura yang akan membantunya mengatasi kekuatan dari mata surga yang barusan dirinya lahap. Berkat semua itulah Muyun pun dapat menggunakan kekuatan dari mata surga untuk bisa membentuk celah ruang dan pergi dari tempat ini. Entah benua mana yang Muyun datangi, namun yang pasti dirinya senang bisa keluar. Hanya saja ia melihat ada seorang gadis yang tengah dikejar oleh beberapa orang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.